Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Inspira Frame. Hari ini ketawa terus ya, kelihatan cerah nggak sih? Kelihatan cerah ya? Karena seneng banget hari ini bintang tamunya adalah Mas Irfa. Yeay. Oke, jadi impor jauh-jauh teman-teman dari Cirebon, bayangin. Itu udah berapa jam dari Jogja? Cirebon tuh 5 jam. Berapa ya? Berapa ya? Kalau mobil 7 jam. 7 jam teman-teman. Dan itu sekarang ada di Tapi sini. kalau kereta 3 jam sih. Berarti deket ya. Tapi nggak apa-apa, kita tuh bener-bener yang hari ini spesial banget. Karena apa? Temanya juga asik dan ini teman-teman pasti suka juga. Terus orang yang kita hadirkan juga spesial banget karena ini sahabat saya dan sahabat Mas Fani sejak lama. Dari kita masih kurus ya. Sekarang udah berapa kilo? Masih kurus, Mas. Masih kurus ya, masih kurus, cuma perutnya aja yang kecil. Oke, jadi sahabat kami dari dulu gitu ya, dan kami pikir juga bakal memberi banyak pengalaman, terutama soal soal organisasi dan industri, karena Mas Irfa ini adalah praktisi gitu ya, praktisi. Jadi beliau sekarang bekerja di mana Mas? PT apa PT-nya sekarang? Kelasnya lah. Dia katanya pokoknya HRD paling keren lah, udah keliling di seluruh dunia. Jadi semua pulau udah dicoba sama Mas Irfa. Nah itu wajib kita goret-goret tuh, ini kita kais-kais ilmunya gitu ya. Oke, dimulai dari Mas Irfa. Mas Irfa sekarang berarti kegiatannya apa? Ojo guyu Mas. Kenapa potong gini? Karena kita saking gini ya tiap hari tuh, aduh ramai banget. Gimana Mas? Sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya sekarang Di sini lah gitu. diundang podcast. Ya. Jadi saya itu sebagai HRD ya di perusahaan yang bergerak di bidang energi. Ya HRD itu gampangannya kalau bahasa dulu mungkin personalia lah. Personalia atau bagian SDM. Bagian SDM ya, oke. Menikmati ya, dan itu linear sama jurusannya Mas Irfa ya? Lumayan sih. Lumayan. Oke, jadi kita di sini akan banyak berbicara tentang sebenarnya organisasi itu apa sih manfaatnya buat dunia kerja, apalagi di industri gitu ya teman-teman. Nah, kalau Mas Irfa sendiri, dulu aktif di organisasi apa? Kayak gitu ya? Iya dong, iya dong. Saking banyaknya masih lupa. Ya kebetulan saya kan dulu ya aktif. Kalau dari SMA ya berarti sebenarnya saya nggak SMA sih. Iya. SMA terfavorit di Jogja. Karena madrasah aliyah. Iya. Jadi ya biasalah di IPM, di HW kayak gitu. Terus kemudian pas kuliah di kampus, kalau di fakultas nggak begitu aktif, tapi kalau di ekstra ya ikut IMM. Iya. Ya. Dan di IMM di UGM itu ya ketemu kalian. Oke, jadi memang aktif dan itu memang sejak kecil memang nggak bisa dijauh gitu keluar terus, atau memang ada sebuah tujuan aku harus aktif kayak gitu. Kalau aku nggak kayak gitu ya. Jadi justru dulu ya udah sebenarnya nggak ada visi tertentu untuk kemudian aktif di organisasi, tapi ketika berorganisasi itu kok nyaman gitu loh. Ibaratnya orang itu pasti dia akan memiliki kebutuhan sosial, memiliki kebutuhan untuk eksistensi diri. Betul. Nah lewat mana? Ada yang lewat itu komunitas, ada yang lewat itu cuman kegiatan yang cuma iseng-isengan aja. Nah, ketika di organisasi ya kita menemukan itu. Dan dilalah ketika di organisasi kok ini juga positif gitu loh. Yeah. Nah, itulah yang kemudian saya waktu itu jadi nyaman berorganisasi ketika SMA itu. Dan kemudian sebenarnya karena waktu SMA itu kegiatannya sudah terlalu padat, waktu itu saya awal masuk kampus itu ngerasanya udahlah aku nggak mau inilah, nggak mau aktif lagi ya. Jadi awal tahun pengen ini ya ngejar IPK gitu ya. Ya jadi karena saya udah hatam nih berorganisasi, udah hatam di SMA nih gitu ya. Rasa cukup. Apa sih yang baru di selain organisasi? Terus awal kuliah itu saya part time
Oh, kerja ya. kerja part-time. Oh, ngerti aku. Ya, part time vouchernya kita. Jadi waktu itu kerja part-time karena ngerasa udah hatam nih organisasi, udah itu. Tapi kemudian setelah selesai part-time balik ke kuliah lagi. Nah, pas balik ke hanya kuliah lagi tuh rasa-rasanya tuh ada yang kurang gitu loh. Terus iseng-iseng coba join aja lah gitu lah. Maksudnya cuman ikut-ikutan aja. Coba tak ikut-ikutan. Lah kok malah baru join udah suruh jadi ketua panitia. Iya kemarin. Iya benar-benar sih. Baru join langsung jadi suruh kelihatan soalnya leadership-nya mungkin dan sebagainya, dan akhirnya sampai di akhir sampai akhir kuliah kan masih aktif di organisasi gitu. Tapi kalau untuk Mas Irfa sendiri, manfaat dari organisasi sendiri itu untuk dunia pekerjaan sekarang gitu. Jadi ketika masuk ke industri, tiba-tiba apa sih membuat untung aku kok ikut organisasi kayak gitu lah. Itu apa Mas? Serius sama orang serius ini? Serius, karena aku serius. Buat teman-teman ini Mas, ini yang kalau serius nih ya, serius ya. Jadi kalau menurut World Economic Forum ya, jadi ada 10 skill yang dibutuhkan di 2025. Itu hampir semuanya itu skill yang berhubungan dengan soft skill. Soft skill. Jadi 3 besar ya. 3 besarnya itu yang pertama adalah analytical thinking, yang kedua itu adalah learning kemampuan bagaimana orang itu belajar, dan yang ketiga itu adalah problem solving. Nah, itu ketiga hal itu ketika kita kita berorganisasi itu kita bisa secara nggak langsung kita dipaksa untuk kemudian berpikir analitis, problem solving, berpikir bagaimana kita itu ada belajar apa yang bukan bidang kita dan sebagainya. Baru di nomor menurut itu ya waktu menurut forum itu nomor 7, nomor 8 itu kaitannya dengan kemampuan kognitif, bukan kemampuan menguasai teknologi, kemampuan kemampuan programmer. Tapi sebagian besar itu adalah soft skill. Yang soft skill itu tidak dipelajari dalam kelas-kelas, tidak dipelajari, dan itu di organisasi itu kita banyak dapatkan gitu. Malah banyak dapat dari organisasi itu. Ya, walaupun sebenarnya di organisasi juga nggak ada ini materi tentang bagaimana kita, nggak gitu juga. Karena soft tadi, jadi kayak tiba-tiba masuk aja itu ke. Ya, karena kita ketika ada event kita dituntut bagaimana menyelesaikan ini. Terus ketika kita mengelola organisasi, bagaimana kita mengembangkan organisasi kita. Ketika kita pengen ada ide bagaimana kita mentransformasi ide-ide kita itu untuk kemudian organisasi yang lebih baik dan sebagainya. Dan itu semua organisasi atau hanya organisasi tertentu ya yang bisa ngasih kita itu gitu? Menurut saya sih semua ya, walaupun itu misal komunitas motor termasuk itu. Termasuk juga. Berarti memang penting banget ya. Ya, walaupun kan walaupun ya ada beberapa yang lebih lah, maksudnya misalnya kalau misalnya kaitannya dengan kampus kaitannya dengan kampus tentu itu lebih tentu itu lebih punya impact lah gitu. Oke. Terus selama ini kan berarti udah menemukan banyak sekali misalnya yang namanya HRD kan hubungannya sama karyawan ya. Ada sudah ribuan karyawan mungkin yang udah Mas Irfa itu kayak temui gitu. Kira-kira ada nggak sih perbedaan antara orang yang pernah organisasi sama enggak? Kan kelihatan banget tuh Mas. Nah itu kayak kira-kira apa yang bisa bedain gitu? Yang paling pertama adalah bagaimana orang itu bekerja sama. Teamworknya. Bekerja sama. Karena kan ketika orang bekerja itu tidak mudah, bagaimana bisa jadi orang itu pintar banget ya. Iya, benar. Di organisasi bisa jadi ada 1-2 orang itu pintar banget. Tapi pintar banget itu nggak bisa kemudian apa yang dia sampaikan itu otomatis akan menjadi yang diputuskan dalam forum itu. Oh gitu. Nah, bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana juga kalau misalnya kita mengakomodir kepentingan orang, kadang-kadang kita harus mengakomodir kepentingan orang itu, yaitu kemampuan untuk konsolidasi, gitu ya. Kalau misalnya orang tidak terbiasa itu dari dulunya
hanya berpikir ide saya itu, itu agak nggak bisa bertahan di dunia yang yang keras. Industri yang harus bekerja sama dengan orang lain. Iya, memang. Isinya gitu, saya industri ya, udah orangnya jumlahnya juga banyak juga. Iya, kita harus mengakomodir banyak orang. Gitu. Oke. Mungkin Mas Irfa bisa tuh ngasih kayak tips buat teman-teman yang sampai sekarang masih galau nih mau ikut organisasi atau enggak. Apalagi kan ini maba pasti bingung nih mau ikut komunitas atau enggak gitu. Enggak, Mas Irfa? Apa ya? Ya, Pak ya. Ya, Jangan. ya. Oke. Ya, tapi gini, sebagai HRD, IP itu memang bukan hal yang paling utama, tapi IP itu tetap penting. Jadi walaupun misalnya kita tidak mentargetkan harus 4 ketika merekrut, tapi ya jangan 2 juga. Gitu loh. Namanya juga ya itu kan yang juga utamanya itu. Iya, jadi tetap yang pertama tetap IP itu tuh dijaga, tapi minimum aja lah. Enggak minimum juga. Teman-teman. Kalau mau tahu minimumnya berapa, yang umumnya ya googling aja rata-rata perusahaan itu. Kalau zaman dulu itu rata-rata masih 2,75 itu masih nggak masalah. Kalau sekarang itu agak naik jadinya 3,1 karena katanya 3,0 karena katanya lebih mudah dapat nilai. Mungkin bisa jadi agak naik. Tapi itu juga penting gitu loh. Saya berorganisasi juga tidak mengatakan IP itu tidak penting. Alhamdulillah saya di atas 3 juga. Iya, Mas. Masih. Nah, yang kedua soalnya soal ya nemen nih kata lekoma gitu ya. Yang kedua memang IP, tapi itu juga dipastikan bahwa memang ada beberapa ilmu yang dalam pengetahuannya itu dikuasai. Yang ketiga ya itu tadi yang bahasan kita sekarang, pastikan berorganisasi. Karena ketika orang tidak berorganisasi itu masuk industri, masuk organisasi itu yang paling utama adalah misalnya ada adik-adik nih. Adik-adik teman-teman. Adik. Berapa belas tahun yang lalu. Nah, itu mau apply. Kenapa dari saya ngomong IP? Karena memang mau nggak mau kita dipaksa dengan keadaan short pertama itu ya di situ. Tapi ketika itu sudah masuk, nah baru kemudian kita melakukan interview. Nah disitulah nanti kita akan lihat bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana analytical thinkingnya, kemampuan dia untuk belajarnya, bagaimana dia problem solvingnya, melalui kegiatan-kegiatannya. Kalau punya kegiatan, bagaimana kita tahu orang itu pernah mendapatkan kesulitan apa, pernah berpikir solusi apa yang pernah dia tawarkan, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Ketika di organisasi itu adalah kita mengasah kemampuan yang tadi saya sebutkan, sehingga ketika diskusi itu kita dapat insight, oh iya orang ini teruji untuk kemampuan ini. Ya organisasi. Oke, terima kasih. Oke, untuk episode kali ini ngobrol sama Mas Irfa kita sudahi. Setelah ini juga masih sama Mas Irfa. Nah, tapi nanti ada tema lain yang mungkin akan lebih asik gitu ya. Terima kasih Mas Irfa. Nanti kita bahas lagi ya setelah episode ini. Terima kasih.